Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas mengenai prosedur dan fungsi pada Pascal. Apa sih itu prosedur dan fungsi? Jadi mereka ini adalah subprogram di dalam Pascal. Maksudnya adalah kalau kita punya program yang panjang nih, kita bagi atas beberapa subbagian, beberapa bagian kecil. Nah, yang bagian-bagian itulah yang dinamakan ada yang dengan prosedur, ada yang dengan fungsi. Seperti apa bentuknya? Yuk kita pelajari. Pertama ada bentuk prosedur namanya. Prosedur ini subprogram yang menerima masukan tetapi tidak mempunyai keluaran secara langsung. Prosedur ada terbagi dua, satu ada non parameter, satu lagi dengan parameter. Kalau non parameter berarti dia biasa aja gitu. Kalau non parameter ini. Contoh nih, untuk umumnya prosedur, nama prosedurnya apa gitu ya. Kemudian begin, statement, end. Ini bagian dari prosedur. Kemudian si prosedur ini ada dipanggil nanti, tergantung namanya apa yang kita deklarasikan di nama prosedur ini. Cara pemanggilan mesti sama dengan nama prosedur yang dideklarasikan. Kalau kita punya nama si Ani, kita panggil dia Nana, kan nggak akan nengok dia. Maka ketika kita memanggil nama prosedur di program utama, maka mesti sesuai dengan nama prosedur, seperti prosedur apa gitu. Contoh, ini ada contoh prosedur 1. Saya cobakan langsung di Pascalnya ya. Oke, kita masuk. Ini dia, prosedur tampil menu. Berarti nama prosedur kita adalah si tampil menu. Apa isi prosedur tampil menu? Dikasihnya di sini adalah go to XY, berarti kita pergi ke bukan baris kolom tapi kolom baris. Berarti ini baris 10 kolom 15. Yang akan ditampilkan adalah tulisan nasi goreng. Baris ke-11 ada bakmi goreng, baris ke-12 ada soto, 13 ada sup, baris ke-14 ada bakso. Ini isi dari prosedur tampil menu. Ini program utama, isinya nanti adalah seperti ini. Selamat datang di warung berbuka pada baris ke-6. Pada baris ke-8 ada isinya, silahkan pilih menu Anda. Kemudian read line, setelah itu adalah tampil menu. Nih di sini. Berarti tulisan tampil menu seperti ini, tampil menu titik koma adalah pemanggilan dari prosedur yang di atas ini. Jadi tulisan tampil underscore menu mesti sama dengan prosedur yang di atas. Kalau nama prosedur di atas ini tampil menu tanpa underscore, maka yang di bawah ini juga mesti tampil menu tanpa underscore. Kalau di atas pakai underscore, berarti di bawah juga mesti pakai underscore. Nama prosedur tidak boleh ada spasi. Lanjut. Kemudian pada baris ke-16 muncul selamat berbuka. Seperti apa tampilannya? Mari kita run. Selamat datang di warung berbuka, silahkan pilih menu Anda, kita tekan enter. Maka akan muncul adalah 1, 2, sampai 5. Selamat berbuka. Ini bentuk dari si prosedur. Jadi ini prosedur non parameter dengan nama prosedur tampil menu. Kalau Anda punya tampilan menu banyak, ini ada misalnya Anda pecah lagi nih, ada tampil menu makanan. Nah ini makanannya. Kemudian di bawah ini sampai end, kemudian prosedur minuman gitu. Maka ada begin, go to XY-nya berarti setelah ini, setelah 14 berarti 15. Maka Anda pilihlah menu minumannya berapa. Nah, di bawah ini nanti setelah tampil menu, maka Anda mesti tampilkan siapa nama prosedur tadi. Saya prosedur minuman tadi ya, maka diketik di sini adalah minuman gitu. Sesimpel itu si prosedur. Masuk lagi ke materi. Oke, ini pemanggilan. Lanjut contoh yang kedua. Ini masih non parameter. Kita masuk di sini ada bagian var PL luas itu dalam bentuk integer. Prosedur hitung luas. Luasnya itu adalah panjang kali lebar. Kemudian selesai, itu saja isi prosedurnya. Cuma rumus luas doang. Kita masuk program utama. Right panjang kita input P, right lebar kita input L, berarti kita input panjang dan lebarnya berapa. Kemudian kita masuk hitung luas. Siapa hitung luas? Yaitu prosedur di atas ini.
prosedur hitung luas. Maka kita lakukan penghitungannya, yaitu luas adalah panjang kali lebar. Lanjut. Right luas persegi panjang dipanggil luas. Siapa itu luas? Panjang kali lebar. Berapa kita input panjang, berapa kita input lebarnya, maka itu yang akan dihitung luasnya. Ini non parameter masih. Kita masuk ke yang parameter. Kalau parameter dia punya dua, yaitu ada parameter nilai, ada parameter referensi. Kalau saya buatnya ini lebih enaknya parameter nilai ini untuk input, referensi ini output. Jadi ketika nama prosedur, si B ini ya, maka setelah nama prosedur mesti ada buka kurung. Buka kurungnya apa? X ini adalah variabel input, yang Y ini adalah variabel output. Jadi si inputnya X, tipe datanya integer, titik koma, var output kita si Y, tipe datanya adalah integer, titik koma. Bentuk umumnya begin statement ada end. Lanjut. Ini bentuknya. Program prosedur underscore parameter 1, ini nama program. Kemudian kita masuk prosedur tambah, berarti nama prosedur kita si tambah. Buka kurung A, B, berarti variabel input kita adalah A dan B dengan tipe datanya byte. Kemudian titik koma, variabel output kita adalah si C dalam tipe data integer. Siapa itu C? C itu adalah A tambah B. Oke, program utamanya. Ada var lagi di sini bagian pendeklarasian. Kita kenal itu si hasil. Hasil itu siapa? Tipe datanya integer. Berarti masuk begin. Bolehkah hasil ini setelah usage CRT? Boleh, nggak masalah. Begin, tambah. Tambah ini siapa? Itu nama prosedur. Prosedur tambah. Nah, uniknya si prosedur parameter kita ini, kan kalau di nama prosedurnya ada kurung tadi nih, maka di pemanggilan di program utama mesti ada kurung lagi. Jadi ketika kita panggil si tambah, buka kurung, nah ini sudah dideklarasikan A itu 4, B itu 5, kemudian C itu adalah hasil. Kemudian write, kita tampilkan 4, yang di dalam A ini itu berarti dia muncul angka 4 nanti ya. Kemudian muncul tambah, muncul 5, muncul sama dengan 4 tambah 5 berapa? Itu dipanggil hasil. Hasil itu siapa tadi? Yaitu A tambah B. Hasil itu C ya. C itu ada A tambah B. Berarti 4 tambah 5 sama dengan 9. Ini kalau bentuk prosedur parameter yang sudah ditentukan angkanya berapa. Masuk contoh berikutnya. Prosedur parameter yang tidak ditentukan angkanya berapa. Alias kita lakukan penginputan. Contoh. Ini saya langsung contohnya di Pascal saja. Oke. Program contoh 2. var. Nah, itu beda yang tadi ya. Kalau tadi kan var-nya di bagian setelah begin ini. Di prosedur utama. Kalau di bagian atas nggak apa-apa. Sama aja. var, alas, dan tinggi dalam bentuk tipe data byte. Luas dalam bentuk real. Kalau nggak mau dalam bentuk byte, dalam bentuk integer pun oke. Lanjut, prosedur hitung underscore luas. Berarti nama prosedur kita hitung underscore luas. Karena ini tipe data parameter, maka otomatis setelah nama prosedur buka kurung. Buka kurung A, T. A itu siapa? Refers to alas. T itu refers to tinggi. L itu refers to luas. Oke. A, T dalam bentuk tipe data byte. L dalam bentuk real. Isi prosedurnya adalah L itu rumusnya A kali T bagi 2. Karena per 2, maka otomatis L dalam bentuk tipe data real. Koma-koma ya. Ini prosedur utama. Write alas, read line alas, berarti kita input alas. Write tinggi, berarti kita input tinggi, read line di sini. Hitung luas, siapa hitung luas? Nama prosedur. Oke, alas, tinggi, luas. Alas ini dalam bentuk si A tadi, tinggi mewakili T, luas ini mewakili si L. Right line luas segitiga adalah luas. Luas ini siapa? Yaitu si L. L itu siapa? A kali T bagi 2. Kita coba run. Alas misalnya 8, tinggi misalnya 6.
Nah, makanya luas 8 kali 6 bagi 2. Hasilnya adalah 24. Oke. Itu bentuk prosedur parameter. Ini prosedur lengkap. Lengkap itu gimana? Ada non parameter, ada yang parameter. Oke, prosedur tampil menu. Tampil menu ini apakah dia parameter atau non? Nah, apakah di nama prosedur ini ada buka kurung? Enggak. Kalau nggak ada buka kurung berarti dia non parameter. Prosedur tampil menu, prosedur non parameter. Isinya siapa? Ada tampilan ini berarti ya, konversi suhu untuk 1, 2 konversi waktu, 3 konversi berat, 4 keluar. Ini untuk tampilannya 1 sampai 4. Kemudian selesai untuk prosedur tampil menu. Kemudian kita punya prosedur suhu. Siapa itu? Ada C integer. Oke. Nama prosedur kita kan suhu nih. Ada kurungkah di sebelah suhu? Oh, ternyata ada. Berarti prosedur suhu ini adalah prosedur parameter. Oke. C ini berarti otomatis si input. R, F, K berarti dia adalah output kita. C dalam bentuk integer, Raymond, Fahrenheit, Kelvin itu dalam bentuk real. Kenapa real? Karena mereka pakai pembagian pecahannya, maka dia mesti dalam bentuk real. Lanjut. R itu siapa? 4/5 kali C, F itu 9/5 kali C tambah 32, K itu C tambah 273. Selesai untuk prosedur suhu. Masuk prosedur waktu. Pakai kurungkah di sebelah nama prosedur? Ya, berarti dia prosedur parameter. Berarti A1 ini untuk variabel input, JMD dalam bentuk output. J itu jam, M itu menit, D dalam bentuk detik. Jam itu apa? Jadi kita input misalnya angka 1000 misal. 1000 div 3600. Oh, kalau 3000 angka 1000 terlalu kecil ya. Misalkan kita input 10.000 gitu ya. 10.000 div 3600 berapa tuh? 2. Bilang bulatnya 2. Iya, 2. Berarti 2 jam. Untuk menitnya A1 mod 3600. Mod itu kan sisa pembagian. A1 itu tadi kan 10.000. 10.000 mod 3.600. Oke, berapa tuh? 2 kali 36 tadi 72. 72, 10.000 kurang 720. Oke, kemudian sisanya itu div 60. Itu untuk menit. Untuk detik, A1 mod 3.600, mod dari 60. Jadi sisanya dari pembagian tadi disisakan lagi ya. Oke, mod 60. Baru selesai. Kemudian program konversi berat. Prosedur berat. Ini A2 dalam bentuk integer. Kenapa A2? Karena A1 untuk prosedur waktu. Kemudian ada kilo, ons, gram dalam bentuk integer. Oke, ini paling enak diolahnya nanti. Anda cobakan nanti di Pascalnya, baru nampak ini hitung-hitungannya. Contoh nih, misal saya inputkan angka 1200 misal nih untuk si berat. Maka untuk kilo 1200 dibagi 1000 berapa bilangan bulatnya? 12 ya. Maka untuk kilonya 12. Untuk onsnya A2 mod 1000. Kalau 1200 dibagi 1000 kan 12 nih. Apakah ada bersisa? Enggak, berarti sisanya kan 0. 0 div 100 tetap 0. Oke, gramnya A2 mod 1000 kan 0 tadi. Dimodkan 100 tetap 0. Berarti kalau 1200 itu dalam bentuk kilonya 12 kilo, onsnya 0, gramnya 0. Tapi kalau 1220, dia div 1000 ya? Salah saya nih. Kalau 1200, oke kita ulang ya. Kalau 1200 div 1000 berarti 1 ya. 1. Kalau onsnya 1200 mod 1000. 1000 div 1000 kan 1.
modnya kan 200 sisanya. Oke, 200 modnya, 200 div 100, berarti kan 2. Berarti untuk kilonya itu 1, onsnya itu 2, untuk gramnya lagi nih. 1200 mod 1000 kan 200 tadi ya. 200 mod 100. Berapa sisanya? 0 kan? Berarti untuk 1200 1 kilo 2 ons 0 gram. Itu kalau untuk berat. Contohnya. Kemudian VAR. Ini VAR berarti setelah selesai prosedur baru VAR. Kalau saya contohkan tadi setelah usage CRT bagian VAR, nggak masalah. Kenapa VAR-nya baru di sini? Ini biar nampak apa saja variabel yang kita gunakan, baru muncul di sini. Jawab. Kenapa perlu ada jawab? Berarti kita ada pilih nanti. Kenapa kita perlu pilih? Karena ada muncul 1, 2, 3, 4. Maka perlu jawab dalam tipe char di sini. Kemudian ada Celsius, ada angka 1. Celsius ini siapa? Itu dalam bentuk C. C itu di mana muncul tadi? Di prosedur suhu. Nih C integer. Kemudian Celsius angka 1 ini siapa? Yaitu A1. A1 di mana? Prosedur waktu. Kemudian angka 2. Angka 2 di mana? Di prosedur berat A2. Tipenya dalam bentuk integer. Ada jam. Jam ini di waktu J. Menit M. Detik D. Itu sama di prosedur waktu. Kemudian ada kg di K, di bagian berat ya, prosedur berat. Ada ons itu O, gram itu G, tipenya dalam bentuk integer. Reaumur itu R di bagian prosedur suhu. Reaumur R, Fahrenheit F, Kelvin itu K, tipenya dalam bentuk real. Jadi untuk di bagian VAR ini istilahnya ini ya, bahasa panjangnya apa gitu. Tapi kalau di bagian prosedur, bahasa singkatnya apa gitu. Lanjut. Kita masuk ke bagian program utama. Begin, clear screen. Kita pakai bagian pengulangan di sini ya, looping. Bagian yang repeat until berarti repeat. Tampil menu. Siapa ini tampil menu? Nama prosedur. Prosedur yang bagaimana? Prosedur tanpa parameter. Kita panggil prosedur menu. Berarti kan tampil menu saja. Ada pilihannya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ya. Teks skala 14 berarti cuma pemberian warna. Right, pilihan Anda. Anda mau jawab angka berapa gitu ya. Pilihan Anda. Kalau Anda pilih angka 1, if jawab 1 then, maka ini dia, masukkan suhu dalam Celsius. Suhu ini siapa? Nama prosedur. Prosedur dari si suhu, prosedur suhu. Kan ada C, ada R, F, K ya. Maka di sini suhu dipanggil suhu C. C itu Celsius, reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Semua yang berada di prosedur suhu yang di sini. Oke. Maka ada C, R, F, K. Ketika dipanggil, C itu siapa, R itu siapa. Ini dia, Celsius, reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Right, Celsius kita panggil Celsius. Reaumur kita panggil reaumur. Sampai ke Kelvin kita panggil dia. Selesai untuk prosedur suhu. If jawab 2, kalau kita tekan angka 2, maka kita disuruh masuk ke prosedur waktu. Masukkan angka dalam detik, maka yang akan dipanggil adalah prosedur waktu. Siapa itu tadi prosedur waktu? Itu ada A1, ada J, ada M, ada D. Berarti kita panjangkan namanya. A1 siapa? Angka 1. J itu jam, M itu menit, D itu detik. Ini bentuk contoh pemanggilan prosedur waktu. Kemudian right line angka, dipanggil angka 1, right line hasil, jam, menit, detik. Jadi hasilnya kalau seandainya angka yang kita input adalah 10.000 tadi ya, berapa jam, berapa menit, berapa detik itu akan keluar. Kalau kita jawab angka 3, maka kita masuk prosedur berat. Masukkan angka dalam gram. Kita input ya. Maka kita panggil prosedur berat. Yaitu ada siapa tadi berat? Ada A2 ya. Di sini A2, ada K, ada O, ada G.
kita jabarkan. A2 itu siapa? Angka 2. K itu kg, O itu ens, G itu gram. Jadi dalam bentuk kilogram, ons, dan gram. Oke. Sampai kita jawab 4. Siapa itu 4? 4 selesai gitu ya. Nah, ini hasilnya nanti tergantung angka Anda tekan. Kalau 1 berarti hitungannya dalam bentuk si suhu. Kalau angka 2 Anda masukkan berarti dalam bentuk nih, di sini nih tampil menu. Kalau 1 berarti konversi suhu, kalau 2 konversi waktu, kalau 3 konversi berat, kalau 4 keluar. Tergantung angka yang Anda tekan nanti nih. Pas di Pascalnya nanti. Silahkan dicobakan ini ya. Ini seru ini program ini nih. Itu selesai bagian prosedur. Kita masuk bagian fungsi. Kita sudahi dulu prosedur video prosedur kita ya.